Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Dalfitri Munir. Para pendengar sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pola diet penderita diabetes mellitus. Apa-apa saja yang dilarang, apa yang boleh, dan apa yang harus dikurangi. Kita akan bahas secara detail bersama pakarnya, Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetik. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar penyakit diabetes, Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Assalamualaikum Dr. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Fitri. Para pendengar sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit diabetes, tentang penanggulangan baik itu secara diet atau gaya hidup, dan juga mengenai pengobatan secara medis. Mungkin sebelum kita masuk ke pengobatan medis, mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh penderita baik diet dan pola hidup, Dr. Santi? Terima kasih, Prof. Fitri. Jadi memang pengobatan diabetes sebenarnya ada 4 pilar ya, Prof. ya sebenarnya. Pertama, edukasi nomor 1. Edukasi sangat penting sekali. Yang kedua, baru pengobatan dari segi pengaturan dietnya, pola makannya. Yang ketiga, pengaturan aktivitas fisiknya. Keempat, barulah pengobatan secara farmakologis, obat-obatan. Nah, edukasi sangat penting sekali, karena kalau kita ngatur makan segala macam, obat pun kalau tidak ada edukasi yang bagus, itu tidak akan ada gunanya. Kita tekankan edukasi bahwasanya pentingnya kita melakukan kontrol gula darah yang bagus, pengontrol yang bagus, menggunakan obat secara teratur, ataupun mengatur pola hidup, pola makannya, pola aktivitas fisiknya, dan nanti dia bisa juga secara patuh melakukan pengontrolan sendiri terhadap gula darahnya nantinya. Nah, kemudian kalau edukasi sudah kita lakukan, dan edukasi itu terus-terusan berjalan sepanjang umurnya lah istilahnya, Prof. ya. Yeah. Nah, kemudian pengaturan makan. Nah, pengaturan makan itu sebenarnya istilahnya ada 3J, jadwal, jenis, dan jumlah sebenarnya, Prof. Artinya si orang penderita DM ini bukannya tidak boleh makan, semua boleh dimakan. Itu kita atur. Jumlahnya kita atur, komposisinya kita atur, dan jadwalnya kita atur juga ya. Artinya tidak boleh makan sekaligus banyak, kemudian nggak makan, nanti juga nggak boleh. Jadi ada jadwal tertentu. Jadi sebenarnya orang DM itu makannya satu hari itu boleh 6 kali. 3 kali makan nggak besar, 3 kali snacknya. Jadi makan besar itu kan sarapan pagi, makan siang, makan nanti sekitar jam-jam 7-an. Nah, snacknya diantaranya itu. Nah, itu jadwalnya. Kemudian jenisnya, kita pilih makanan yang tidak terlalu tinggi kalorinya, ya, kalorinya tidak terlalu tinggi, kemudian kalori sekitar 6-7% komposisinya kurang lebih, proteinnya sekitar 20-30%, lemaknya lebih rendah lagi sekitar 25%, kemudian yang penting banyak sayur. Nah, kalau secara kasarnya mungkin, Prof, kita bisa ambil satu porsi makan itu ya, satu piring itu, mungkin sayurnya dianjurkan setengah porsi itu sayur, seperempatnya protein, seperempatnya karbohidrat atau nasi. Nah, itu paling penting. Jadi jangan banyak kalorinya, jangan banyak karbohidrat, karena karbohidrat itu akan jadi gula nantinya kan. Nah, yang sering juga masyarakat salah persepsi kayak ubi, kayak roti ya kan, kemudian kayak keladi. Nah, itu dikatakan bukan karbohidrat, padahal sebenarnya itu karbohidrat. Artinya kalau udah makan nasi jangan makan itu lagi. Jadi kadang-kadang pasien kalau ingin kenyang makan keladi, makan singkong, ubi ya kan, padahal sebenarnya itu juga karbohidrat. Nah, itu masih kita kasih tahu manfaatnya. Nah, kemudian lagi sayur harus banyak, karena serat itu menghalangi penyerapan glukosa di usus kita. Nah, itu dari segi makanan. Kemudian dari segi aktivitas fisik, ya olahraga. Jadi olahraga itu yang penting teratur. Bukan kayak ibu rumah tangga nyapu, kan sering nanya tuh, kalau kayak nyapu di rumah itu kan udah capek juga itu dokter ya kan, masak segala macam. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan olahraga sebenarnya, aktivitas fisik. Jadi yang teratur, kontinu ya kan, kemudian intensitasnya dinaikkan secara bertahap. Artinya kita mulai, kalau memang baru pertama kali mulai olahraga, mulailah 3 kali seminggu dulu, setengah jam saja.
Jangan langsung 1 jam 5 kali seminggu, nah tidak boleh juga terlalu agresif. Kita memulai olahraga dengan intensitas yang tinggi. Jadi setengah jam, kemudian bertahap kita naikkan jadi 45 menit, kemudian 1 jam, ya, jadi 3 kali seminggu, kemudian kalau sanggup 4 kali seminggu, kalau sanggup 4 kali seminggu. Nah, olahraga yang kita pilih yang mana? Ya memang olahraga yang sifatnya kayak aerob sebenarnya ya, maksudnya ya memang tidak memaksa, tidak memaksa kita untuk bertanding, bukan yang kompetitif kayak tanding bulu tangkis itu tidak dianjurkan. Nah, jadi seperti contohnya sepeda, kemudian berenang atau jogging, jalan cepat itu yang dianjurkan sebenarnya. Nah, itu dari segi pengobatan yang non farmakologis. Nah, untuk yang farmakologis sendiri ada banyak pilihan obat sebenarnya, Prof. Jadi kita tahu kan banyak organ yang berperan terhadap terjadinya keadaan gula darah tinggi pada orang DM2. Kalau dulu teman kita tahu ada pankreas, ya, menghasilkan insulin, ada hati menghasilkan gula, ada otot dan lemak yang mengambil gula supaya dimasukkan ke otot dan lemak sehingga kadarnya tidak tinggi dalam darah. Nah, tapi sekarang ada banyak lagi organ yang berperan sebenarnya. Dulu sampai 8, sekarang malah ada 11 sebenarnya yang bertanggung jawab untuk kejadian gula darah yang tinggi. Termasuklah otak juga. Masuklah ginjal. Jadi otak itu akan bekerja mempengaruhi kerja insulin. Ginjal bekerjanya dia obat yang bekerja di ginjal menghambat penyerapan kembali gula ke dalam darah kita di ginjal. Itu ada obatnya. Kemudian di usus, mencegah penyerapan gula di usus, itu juga ada obatnya. Jadi apalagi ya, ada lagi obat yang kerja di usus juga. Dia kalau makan kita, gula kita akan ada makanan masuk, gula akan naik, dia akan merangsang namanya enzim menghasilkan usus namanya GLP1 ya. Dia akan bekerja merangsang pankreas kita untuk menghasilkan insulin dan menghambat glukagon, musuhnya insulin nih. Dihambat glukagon sehingga gula darah kita akan turun nanti. Jadi banyak obat yang bekerja pada berbagai organ. Nah, jadi obat itu juga diharapkan juga bekerja pada organ berbeda-beda. Kemudian ada obat yang kerjanya menghambat produksi gula di hati, metformin contohnya. Jadi ada obat yang kerjanya menghambat penyerapan gula di usus. Ada kalau di puskesmas namanya akarbos gitu. Jadi ada juga obat yang kerjanya menghambat penyerapan kembali gula di ginjal kita, itu obat golongan-golongan baru itu, Prof. Ada namanya golongan SGLT2 inhibitor, ya kan. Jadi obatnya bekerja berdasarkan kemana patofisiologi dari DM itu sendiri. Nah, jadi artinya macam-macam obat itu yang obat makan, tablet. Jadi, nah samping itu juga ada obat suntikan, Prof. Obat suntikan yang terutama itu ada insulin namanya. Karena memang orang sakit gula ini kan, diabetes ini kan insulinnya kerjanya sudah tidak bagus ataupun berkurang jumlahnya. Nah, insulin juga macam-macam sebenarnya. Ada kerjanya insulin yang menurunkan gula darah puasa, ada yang menurunkan gula darah setelah makan, ada insulin yang campuran, macam-macam insulin yang ada tersedia. Nah, itu insulin yang suntikan. Nah, sekarang lagi ada lagi obat baru suntikan juga, Prof, tapi bukan insulin. Jadi yang obat baru suntikan ini kerjanya hampir sama dengan kerja di usus tadi. Dia akan kalau makan, nanti dia akan menghasilkan namanya GLP-1 ya. Dia akan merangsang pankreas menghasilkan insulin, menghambat pankreas untuk menghasilkan glukagon. Jadi suntikan sekarang bukan hanya insulin aja, ada lagi satu lagi yang kerjanya di usus. Hampir sama dengan enzim yang dihasilkan oleh usus kita. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya jenis pengobatan, mudah-mudahan kualitas hidup penderita diabetes akan bertambah baik. Nah, bagaimana dengan penderita memakan gula, atau ada gula sekarang, gula diabetes lah namanya itu, atau buah-buahan yang manis gitu? Nah, bagaimana ini? Jadi sebenarnya kayak buah-buahan itu sendiri sebenarnya kan juga ada gulanya juga. Jadi artinya tidak bebas kita makan buah sebenarnya. Jadi memang buah-buahan pun terbatas. Seperti contohnya kayak anggur kan manis sekali. Kita nggak mungkin makan banyak-banyak ya. Anggur, rambutan, buku itu manis banget. Jadi kalaupun kita makan paling kasarnya kurang lebih 4 biji aja. Sekali makan boleh ya kan. Nah kemudian kayak buah-buahan lain, kalau misalnya makan buah-buahan artinya jangan di sini makan mangga, di sini makan jeruk, di sini makan pepaya. Otomatis gula akan naik gitu loh. Kalau misalnya mau makan buah-buahan, pilih satu macam aja gitu loh. Jadi kita tidak menaikkan gula darah terlalu cepat nantinya. Tetap gula ada, buah-buahan ada gulanya. Jadi tidak boleh makan buah-buahan sepuas-puasnya juga tidak. Nah, kemudian lagi tadi mengenai gula itu ya. Nah, gula, jadi sebenarnya gula itu, kalau gula pasir otomatis dia akan cepat menaikkan gula darah. Ya. Karena orangnya hipoglikemi, gula darahnya drop, pertama itu adalah berikan larutan gula. Itu pertama kali dia akan cepat menaikkan gula darah. Oleh karena itu gula pasir sebenarnya sebaiknya tidak dianjurkan, ya.
Sebenarnya kalaupun boleh paling sedikit aja seujung ini boleh. Tapi kadang-kadang kalau diizinkan pasnya jadi keenakan makan banyak. Mending bilang tidak usah. Tidak usah. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya mau minum teh mau bikin minum teh atau kopi, pakai aja gula kayak gula pengganti ya kayak gula tasol, mau kayak Tropicana Slim itu lebih aman karena dia low kalori, malah ada yang dibatas ada yang non kalori ya, no kalori. Oh, ada yang non ya. Artinya banyak-banyak itu pun tidak apa-apa ya. Ya, jangan Ya, tetap sesuai aja ya. Jangan berlebihan lah ya. Baik, Dr. Santi, terima kasih sudah banyak kali memberikan pencerahan kepada kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.